Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Walikot dimanapun Anda berada, pada sesi kedua ini di lanjutan tutorial terkait simulasi paket reset ya, saya akan membahas terkait fitur ya, yang sangat bermanfaat sekali di dalam software simulasi paket reset ya. Nah, fitur ini akan sangat membantu ya bagi dokumentasi para network engineer ya, atau para orang yang berkecimpung di dalam dunia jaringan komputer atau di dalam dunia network engineer. Nah, apa itu ya? Di dalam paket reset itu mengenal yang namanya istilahnya logical dan physical kayak gitu ya. Nah, kebetulan yang saya pakai ini paket reset versi 7.2.2 ya kayak gitu. Nah, apa itu logical dan physical ya? Logical itu nanti menggambarkan terkait adanya simulasi sebuah perangkat saling terhubung, bagaimana perangkat itu digambarkan atau disimulasikan secara logical. Sedangkan physical, fisik ya, itu bagaimana suatu perangkat itu disusun secara fisik, misalkan tempatnya ada di mana, posisi gedungnya ada di mana, ruang data centernya ada di mana, dan sebagainya. Nah, di dalam software simulasi paket reset itu hal itu sudah dipikirkan, sudah dirancang, sudah didesain dan sebagainya, tinggal kita memanfaatkan, termasuk nanti jarak antar perangkat ya, jarak antar CPU satu ke CPU yang lain ya gitu ya, itu bisa di capture, bisa terlihat ya kayak gitu. Jadi misalkan jarak satu CPU di gedung A ke gedung B kayak gitu ya, itu bisa terlihat jaraknya berapa meter. Nah, sehingga dengan seperti itu akan memudahkan pimpinan mengambil suatu keputusan apakah perlu memakai fiber optik atau perlu memakai jenis media-media yang lain, pakai kapelan dan sebagainya, atau pakai wifi dan sebagainya. Oke ya, oke, kita langsung saja coba dibuka software paket resetnya yang sudah diinstal. Yang belum diinstal silahkan diinstal, lihat di tutorial yang seri pertama. Oke, silahkan dibuka paket resetnya. Nah, jadi seperti ini di dalam dashboard. Pertama kali kita login di paket reset akan diminta ya, sebenarnya kalau nanti belum pernah login akan diminta disuruh memasukkan user sama password jika terkoneksi ke internet. Tapi jika tidak terkoneksi internet maka langsung saja pilih sebagai guest ya kayak gitu. Nah, yang dimaksud dalam logical dan physical bisa kita lihat di sini di bagian kolom paling atas sebelah kanan gitu ya. Di situ ada tab logical dan physical. Secara default paket reset ini akan mengarahkan ke yang logical kayak gitu ya. Jadi logical itu akan memperlihatkan bagaimana koneksi antar perangkat ya, koneksi antar perangkat dia akan terlihat secara logical. Nah, sebelum kita masuk di logical, saya akan masuk ke yang physical. Kalau diklik di physical akan muncul seperti ini ya, akan diinformasikan yang kamu setting itu ada di mana secara kotanya ya, di home city-nya. Ini bisa kita edit lah, misalkan ini saya ganti dengan
Semarang seperti itu ya, home city-nya ada di Semarang kayak gitu ya, Semarang seperti ini. Nah terus masuk lagi di dalam Semarang itu bisa kita klik, oh dari Semarang itu ada di mana ini posisinya, kantornya itu namanya apa. Nah kayak gitu ya, misalkan nih di tempat instansi saya misalkan di UIN Wali Songo gitu ya, ke gedung gitu ya, misalkan ya gedung IT Center gitu ya. Nah, gedung IT Center kayak gitu. Nah di dalam gedung IT Center ini bisa kita double klik lagi di dalamnya. Nah ini bisa terlihat nih, misalkan dia dengan gedung IT Center itu seperti ini ya, denahnya seperti ini, denahnya ini juga bisa ganti-ganti ya, diganti-ganti, disesuaikan. Misalkan ruangan data center tuh posisinya ada di sini nih ya, posisinya ada di sini nih. Nah kayak ini bisa kita balikan, dengan ini kita membalikan, misalkan kita ganti ya ini ya, misalkan ini data center gitu ya, data center ya, data center. Nah bisa kita klik di dalam data centernya ini ya. Nah di sini nanti kita akan lihat di dalam data center itu bisa kita create, misalkan yang pertama kita nge-create sebuah rak. Nah kayak gini ya, sebuah rak server gitu ya, saya create raknya ada 2 gitu ya. Terus saya pengen di situ ada juga sebuah tabel ya, sebuah meja seperti itu. Nah seperti ini bisa terlihat kalau saya kecilkan ya, saya kecilkan, di sini ada 2 buah rak server dan 1 buah meja seperti ini. Nah misalkan di dalam rak server ini akan saya isikan ya, akan saya isikan sebuah apa ya, perangkat network, misalkan router kayak gini. Kita drag ke sini. Nah kayak gini, ini akan routernya akan tampil di sini ya, posisi routernya seperti ini ya, ya wujudnya routernya seperti ini, terus dia posisinya ada di mana kayak gitu ya. Di sini bisa kita setting dia berapa U dan sebagainya, kayak kelihatan di sini ya. Nah ini misalkan nih, atau saya tambah lagi misalkan yang router yang lebih kecil, router yang 1941 saya pastikan di sini. Nah ini 1941 series, routernya ada di sini. Atau perangkat yang lain misalkan switch kayak gitu ya, switch saya masukkan di sini ya. Bisa kelihatan nih berapa U posisinya, ada berarti ada berapa U nih, ini 2 U ya, ini 2 U. Nah ini berapa U nih, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 U ya. Atau perangkat-perangkat yang lain ya, misalkan ada splitter nggak masuk ya, atau misalkan ada lagi perangkat security saya taruh di sini ya, asal gitu ya, perangkat asal ada 2 ini. Terus misalkan ada lagi switch lagi saya masukkan ya, kayak gini ada core switch dan sebagainya. Nah ini bisa kita pasang di sini ya. Kalau mengecilkan silahkan kecilkan di sini. Nah ini, jadi ini secara tampilan secara fisikal. Misalkan yang sebelah lagi itu munculnya perangkat server, misalkan ya, saya kasih server di sini. Nah ini server gede-gede kayak gitu, dia ada rak server di sebelah ini ya, di sini ya, di sini, terus di sini ya. Terus di meja itu misalkan saya isi ada ini tadi splitter tadi ya, dia masuk di meja sini ya. Ini saya hapus saja, cara hapusnya tinggal diklik saja, diklik terus pencet tombol delete, dia akan mendelete kayak gitu. Nah, bentar kalau nggak bisa, kayak gini ya, dia akan delete. Terus setelah itu, nah ini saya buat meja lagi, tadi delete semua ya. Nah misalkan terus saya pengen ada perangkat, nah kayak gini, IP pun di sini, terus ada lagi printer mungkin kalau dipakai, atau ada lagi perangkat misalkan di situ ada PC, satu PC di sini ya, satu PC. Nah ini nggak cukup nih, cuma ada 2 nih, berarti sini ada 2 meja. Terus saya tambah lagi misalkan di situ saya kasih pun ya. Nah pun analog. Nah seperti ini. Jadi seperti ini secara fisikalnya kita bisa melakukan mendesain ya, mendesain bagaimana
di perangkat data centernya ini nanti diisi berapa rak, diisi ada berapa meja dan perangkatnya apa saja, ini bisa kita lakukan desain di sini seperti itu ya. Nah, secara fisikal itu tidak hanya berada di dalam data center seperti itu ya. Jadi misalkan saya pengen keluar dari ruangan data center ini ya, saya bisa melakukan perubahan ya. Saya kecilkan seperti ini. Kalau ini besar ya, saya kecilkan. Ini besar, kecilkan ya. Saya pengen keluar, tidak, ruangannya itu tidak di data center. Nah, ini bisa saya klik di sini ya. Bisa kita lihat tadi yang kita lakukan, bahwa kita melakukan setting posisinya ada di rak 1, ini rak 2 ya, terus ada meja 1, meja 2 ya, terus ada di ruangan data center. Sedangkan ternyata di gedung ini ada banyak nih ya, ada banyak, tidak hanya ruangan data center saja. Saya bisa memilih, misalkan saya klik Win Wali Songo ya, jam tuh Wali Songo gitu ya, berarti ini ada di gedung ini ya, di gedung ini. Nah, misalkan saya pengen coba lagi di gedung ini, misalkan di ruangan ini ada satu buah PC ya, kayak gitu ya, terus di ruangan sebelah ini juga ada satu buah PC lagi di ruangan sini seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan ya, tidak hanya di data center saja. Nah, terus secara logikalnya bagaimana ya? Kalau kita pilih secara logikal, nanti akan muncul semua ini ya. Jadi perangkat-perangkat yang diinputkan tadi akan muncul di sini semua. Nah, kayak ini ya, ada banyak nih perangkat-perangkat yang terhubung di sini. Kalau saya balik ke fisikal, maka dia akan menampilkan wujud dari fisiknya. Nah, misalkan yang di logical ya, di logical saya pengen menghubungkan PC1 dengan PC2 di sini ya. Nah, PC1 ada di mana posisinya, PC2 ada di sini, PC1 ada di mana nih, saya kecilkan ya biar kelihatan. PC1 mana, PC1 nggak kelihatan PC1. Nah nih ya, saya pengen menghubungkan PC1 ke PC2. Saya coba pakai media kabel, saya buat pilih yang otomatis, saya hubungkan ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saya menghubungkan PC1 dengan PC2, ini boleh digeser-geser, nggak akan mempengaruhi yang di sini sebenarnya. Nah, kalau saya balik ke physical akan kelihatan nih di sini. Nah, ternyata saya menghubungkan sebuah PC1 ke PC2. Kalau saya hover di atasnya di sini, ini kelihatan nih ya. Jadi hubungan kabel tipenya media yang digunakan adalah menggunakan kabel UTP ya. Terus panjangnya juga ketahuan di situ ya. Panjangnya ketahuan 71 meter dengan menggunakan total kabel 71 meter seperti ini. Jadi ini sangat membantu sekali mensimulasikan sebuah gedungmu. Misalkan kamu punya di sebuah perkantoran, mempunyai sebuah PC yang ada di posisinya terletak di beberapa macam gedung kamu ya. Nanti kamu bisa melakukan setting layoutnya seperti itu ya. Kemudian melakukan simulasi dengan paket reset ini secara fisik. Jadi akan ketahuan nanti jarak dari A ke B dan sebagainya, itu akan ketahuan. Nah, untuk mengatur jaraknya, kamu bisa melakukan setting yang di secara jaraknya, itu juga bisa. Nah, tapi kita tidak akan masuk ke situ ya, nanti akan terlalu jauh. Kamu bisa masuk ke sini ya. Ini bisa kamu setting jaraknya nanti ya. Setting jaraknya itu bisa kamu setting kondisi benar-benar real yang ada di lapangan seperti itu. Nah, nih ya. Jadi ini jaraknya, lebarnya bisa kamu atur, terus posisi benar-benar denahnya itu bisa kamu atur semuanya ya. Kayak ini tadi, ini saya ganti di sini. Nah, nih tinggal kamu cari denahnya ya, terus image-nya kamu atur, terus lebarnya kamu atur dan sebagainya, itu akan mempengaruhi nanti. Oke, seperti itu. Jadi itu terkait physical ya. Physical ini nanti akan sangat bermanfaat untuk menggambarkan kondisi real posisi
gedung data centermu ya. Untuk logical, nah ini yang akan kita bahas bagaimana kalau kita melakukan setting konfigurasi pastinya tidak lari ke physical ya, karena physical ini digunakan untuk kondisi fisik yang ada di lapangan, kondisi infrastruktur jaringan yang ada di lapangan. Nah, kalau logical nanti lebih kepada bagaimana logika settingan sebuah router, misalkan seperti itu ya. Bagaimana posisi sebuah router ini dilewati paket traffic, dia akan mengarah kemana dan sebagainya. Itu disetting secara logical. Kalau physical itu lebih ke tata letaknya. Nah, misalkan di sini ada router dan sebagainya ada di sini. Oke, saya kira seperti ini di sesi kali ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.